Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas hidayah, nikmat dan segala nikmat-nikmat lainnya yang kita rasakan hidup di dunia ini. Apabila kita menghitungnya, maka kita tak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tak mampu untuk menghitungnya. Saking banyak kenikmatan yang Allah berikan sampai kita tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Kemudian juga salam dan salawat semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqomah untuk mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita hidup di dunia ini dalam keadaan sosial. Artinya kita hidup di dunia ini butuh terhadap bantuan, pertolongan dari sesama manusia. Makanya kita disebut dengan makhluk sosial. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak cucu Nabi Adam yang begitu banyak, yang mereka semuanya tutus bisa saling bantu membantu, saling tolong menolong di antara satu sama lainnya. Dan Allah ciptakan mereka dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Apa hikmahnya Allah ciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Lita'arafu, agar kalian bisa saling mengenal. Dan tentu setiap manusia memiliki suku-suku dan berbangsa-bangsa. Di antara satu sama lainnya, antara bangsa satu dengan yang lainnya, suku satu dan yang lainnya, tidaklah ada yang lebih utama kecuali hanya satu. Yang Allah katakan, di antara Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan suku-suku, tidaklah ada yang saling utama satu sama lain kecuali hanya satu. Yang utama dan mulia itu hanya satu,
yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah katakan di ayat berikutnya, sesungguhnya yang paling mulia, paling utama di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Satu, hanya yang Allah katakan di antara banyaknya suku dan bangsa, itu hanya satu yang paling mulia, yaitu ketakwaan. Artinya dimanapun dia bangsanya, dari mana saja atau suku dari mana saja, kalau dia tidak bertakwa, maka dia tidak disifati dengan mulia. Jika dia disifati dengan mulia, ya, maka tentunya hanya satu yang harus dia pegang, yaitu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat kehidupan fenomena di dunia ini, terlebih lagi di zaman modern yang sekarang, kita bisa lebih mengenal dari bangsa, dari berjauhnya jarak, dan juga dari suku yang lainnya, dengan akses media sosial yang sangat mudah untuk dicapai. Ketika kita melihat dan menyaksikan di antara mereka ada sesuatu yang kita kagumi, kita melihat seorang tokoh agama umpamanya yang dia semangatnya berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hal-hal yang lainnya yang kita melihat dan kita ketahui, sehingga kita dari karakter dan keahliannya itu membuat kita kagum, sehingga dari kekaguman itu timbullah rasa cinta kita. Namun ketahuilah bahwa suatu saat nanti di hari kebangkitan, dan kita mengimani bahwasanya akan ada hari setelah kematian, itu kita akan dibangkitkan dengan orang-orang yang telah kita cintai. Nanti di hari kebangkitan, pada mahsyar atau di hari kiamat, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita idolakan. Sebagaimana datangnya sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ani sa'ah." Orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Qala, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Wa ma a'datta laha." Apa yang telah engkau persiapkan darinya? Kenapa engkau bertanya tentang hari kiamat? Apa yang telah engkau persiapkan dengannya? Kemudian laki-laki tersebut menjawab, "La syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah." Tidak ada sesuatu melainkan bahwa aku ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada dia, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau idolakan. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau kagumi. Kemudian Anas yang meriwayatkan hadis tersebut berkata, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Kata Anas, tidaklah kami merasakan kebahagiaan setelah, dalam riwayat lain, ba'da Islam, setelah kami masuk Islam, kecuali melebihi kebahagiaan kami dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Kemudian Anas pun berkata lagi, "Fa'ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakr wa Umar, dan aku mencintai juga Abu Bakar dan Umar. Fa'arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap aku bersama mereka nanti di dunia ataupun di akhirat. Bihubbi iyahum wa in a'mal bimithli a'malihim. Dengan kecintaanku, idolaku kepada mereka, meskipun aku belum bisa beramal seperti amalannya mereka. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, atau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya sekadar dengan sebatas lisan saja diucapkan,
akan tetapi butuh dengan adanya kebuktian. Kita buktikan bahwasanya kita ini, kalau kita memang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka buktikan dengan amalan, maka buktikan dengan praktek kita. Ketika Allah memerintahkan suatu perintah, ketika Rasulnya juga memerintahkan suatu perintah, ketika Allah melarang suatu larangan, ketika Rasulnya juga melarang suatu larangan, maka kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka sebaiknya bagi kita melaksanakan apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan segala larangannya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, anta ma'aman ahbabta. Dalam riwayat lain disebutkan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia idolakan. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kagumi. Pertanyaan bagi kita dari semua hadis tersebut, kita selama ini siapakah orang yang kita cintai? Kita selama ini siapakah orang yang kita idolakan? Kita selama ini siapakah orang yang telah kita kagumi? Apakah itu orang yang kita kagumi dan kita idolakan adalah orang-orang fasik, bahkan orang kafir, atau sebaliknya orang yang kita idolakan dan kita kagumi adalah orang-orang yang dia beriman, rukuk dan sujud kepada Allah hingga sampai akhir wafatnya? Dan disinilah jadi pertanyaan bagi kita, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kalaupun kita cinta, idola sama orang-orang yang notabene dia adalah orang kafir, orang fasik, maka tidaklah itu menjadi ancaman bagi kita, yaitu kita akan dikumpulkan bersama mereka di akhirat nanti. Tentunya orang fasik, orang-orang yang kafir, tentunya dia ketika nanti di akhirat, kesengsaraanlah yang akan dia hadapi, akan dia rasakan. Akankah kita mau terseret bersama orang-orang mereka? Ataukah orang-orang yang kita kagumi dan kita idolakan, kita cintai ialah para sahabat Nabi SAW, yang memang sudah Allah jamin mereka masuk ke dalam surganya, yang Allah jamin mereka ada atas keridhaannya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tentu kalau kita cinta kepada orang-orang yang solih, para ulama yang menjadinya pewarisnya para nabi, maka ini tentu akan bahagia bagi kita, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat kelak. Kita ketika kita ingin mencintai dan mengidolakan seseorang, perlu kita perhatikan apabila orang dia masih hidup di dunia, meskipun dia dalam keadaan beriman, tapi belum tentu dia merasakan keamanan. Orang ketika masih hidup di dunia itu masih belum dia terbebas dari ujian. Karena hidup dunia semuanya penuh dengan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian baik dengan keburukan ataupun kebaikan sebagai ujian. Maka jadikanlah idola kita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu yang mereka sudah wafat dalam keadaan Islam dan juga di atas keimanan, di atas sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejaknya, para sahabat, mengikuti cara beragamanya sesuai dengan pemahamannya mereka. Kita kagumi dan kita idolakan mereka kepada pewarisnya ilmu yang di atas jalan kebenaran tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر